Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu sehat walafiat. Dan jika ada teman-teman kita yang sedang sakit, mari kita doakan agar teman-teman kita segera diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengawali kegiatan belajar mengajar kita untuk di kelas 3 ya. Nah, di pertemuan pertama ini Ustazah Eka akan menyampaikan materi pertama ya. Silahkan anak-anak ustazah semuanya di kelas 3 siapkan buku pulpen 3A dan pensilnya ya. Kemudian perhatikan video pembelajarannya berikut. Back to School SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Nah, pada pembelajaran yang pertama, kita masuk pada Bupena 3A, yaitu di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran yang ke-1. Ya, boleh dibuka di bukunya. Nah, di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja ya. Sebelumnya, perhatikan dulu di layar kalian sudah muncul hadis riwayat dari Bukhari yang isinya adalah barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat ya. Jadi di sini kita dianjurkan untuk menyayangi hewan meskipun hewan itu adalah hewan sembelihan. Nah, seperti di bulan kemarin yaitu kita ada yang namanya berkurban. Nah, hewan yang biasanya dikurbankan adalah sapi dan kambing. Ya, jika sapi dan kambing itu adalah hewan peliharaan kita, maka kita pasti menyayanginya dan kita harus mengikhlaskan untuk sapi dan kambing itu dikorbankan pada hari raya kurban ya. Insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah ya. Nah, baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu dibedakan menjadi 3 ya anak-anak, yaitu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Ketiganya ini adalah makhluk hidup dan mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah yaitu bergerak. Nah, seperti ini gambarnya di layar kalian, ada seekor kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayapnya. Ini adalah dia sedang menggerakkan sayapnya, berarti bergerak. Kemudian ciri yang kedua adalah bernapas. Nah, seperti gambar tengkorak yang sudah muncul di layar kalian, ini bagian dadanya ada yang mengembang dan mengempis. Jika mengembang, itu adalah kita sedang menghirup udara. Sedangkan jika mengempis seperti ini, itu adalah kita sedang membuang udara ya. Ini adalah aktivitas bernafas kita seperti biasa melalui hidung ya nak ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah bertambah banyak ya. Seperti ayam ini induknya menelurkan telur-telur yang banyak. Nah, di sini ada 5 telur yang kemudian sudah menetas menjadi 5 anaknya ya. Ini yang namanya berkembang biak. Kemudian contoh keempat adalah tumbuh. Nah, di sini contohnya yang pertama ada hewan. Di sini hewan itu dari telur kemudian menetas menjadi ayam kecil dan menjadi ayam besar. Dia bertumbuh dari kecil ke besar. Kemudian di manusia ada balita, kemudian menjadi besar lagi, kemudian menjadi dewasa dan terakhir menjadi orang tua atau bapak-bapak ya. Sedangkan di tumbuhan itu diawali dari biji, kemudian tumbuh tunas, tumbuh daun sedikit, kemudian tumbuh daunnya agak banyak dan ada pangkal bunganya. Kemudian
bunganya tumbuh dengan mekar ya. Ini adalah proses pertumbuhan pada makhluk hidup dari kecil sampai besar ya. Kemudian contoh yang kelima adalah memerlukan makan dan minum. Nah, seperti gambar yang ada di layar kalian, yaitu memerlukan makanan karena di sini contohnya adalah hewan memerlukan makanan berupa rumput di sini ya. Sama juga seperti kita manusia, kita juga memerlukan makan dan minum untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan tumbuhan, yaitu memerlukan makan dan minum ya. Contoh yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Nah, ini dia contohnya pada tumbuhan. Ini adalah tumbuhan putri malu. Jika sebelum disentuh daunnya masih mekar, nah setelah disentuh daunnya akan menutup seperti ini ya. Ini adalah contoh peka terhadap rangsang. Sama seperti kita, jika bulu tangan kita dicabut, kita akan merasakan kesakitan. Nah, itu yang namanya juga peka terhadap rangsang ya. Nah, di sini kita akan belajar lagi mengenal bunyi panjang dan bunyi pendek pada sebuah lagu. Ya, perhatikan teksnya. Bunyi panjang memiliki tanda seperti ini, yaitu tandanya adalah garis panjang dan dinyanyikan dengan panjang. Sedangkan bunyi pendek memiliki tanda garis yang pendek seperti ini dan dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, anak-anak semua bisa menggaris bawahi teks yang ada di buku menggunakan tanda panjang atau menggunakan tanda pendek sambil menyanyikan lagu tersebut. Nah, Ustazah setelah ini juga akan menayangkan video tentang lagu kupu-kupu yang lucu ini. Sambil kalian menandai, sambil disimak juga videonya. Ya, berikut videonya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bau bunga yang semerbak baunya sambil berbunga? Semua ku hampiri, bolehkah aku turut bersama pagi? Nah, anak-anak, itu tadi video lagu berjudul Kupu-kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud. Ya, ini lagu sering kita nyanyikan. Nah, kalian juga pasti sudah menandain di bukunya dengan tanda yang panjang dan tanda yang pendek pada lirik lagunya. Ya, oke, baiklah. Nah, selanjutnya setelah kita belajar mengenal tanda panjang dan tanda pendek, kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Perhatikan teksnya. Pernahkah kamu berkunjung ke kebun binatang? Banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1.235 orang.
dalam lambang bilangan dituliskan. Nah, jika ditulis angkanya seperti ini, 1235 orang ya. Jadi yang tulisan huruf ini adalah cara membacanya, kemudian yang tulisannya angka ini adalah cara menulisnya. Ya, Nak ya, perhatikan. Nah, di sini Ustazah sudah menuliskan angkanya tadi ya, yaitu 1235. Nah, kita akan mengenal pembagiannya satu persatu. Yang pertama, angka 1 di depan ini 1000, kita menyebutnya adalah namanya ribuan ya. Kemudian angka 2 di tengah atau angka yang di belakang titik ini adalah namanya ratusan ya. Kemudian bagian ketiga ini angka 3 namanya puluhan, dan bagian kelima atau angka yang paling terakhir ini adalah satuan ya. Jadi dalam 4 angka ini ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan ya. Nah, perhatikan angka yang di bawah ini sudah Ustazah tuliskan, yaitu lambangnya 1235 jika dibaca menjadi 1235. Nah, jika ditulis angkanya maka 1000 menjadi angka 1000 dengan 1 dan 0-nya 3. Kemudian 200 kita akan tulis angkanya menjadi 200, 2, 0-nya 2. Kemudian 30 kita akan tulis angka 3, 0-nya 1, dan 5 kita akan tulis 5 saja ya. Kemudian perhatikan contoh yang berikutnya. Kita akan membaca dan menulis lambang bilangan. Yang pertama di sini sudah dituliskan lambangnya, yaitu 3284. Jika dibaca menjadi 3284, sama ya. Kemudian contoh yang kedua juga sudah dituliskan lambangnya, yaitu 5185. Jika dibaca menjadi 5185 ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah kita akan membaca dulu 8781. Jika ditulis menjadi 8781. Yang terakhir kita akan membaca lagi 1123. Jika ditulis menjadi 1123. Ini adalah angkanya ya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kalian dan kalian dapat memahaminya ya. Kalian juga boleh mengerjakan langsung di buku paket kalian ya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.